Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menjalin kerjasama dengan Institut Koperasi Malaysia. Diharapkan kerjasama ini sejumlah produk unggulan Indonesia dapat masuk ke pasar ekspor Malaysia. Malaysia kini seolah berada dalam tekanan baru yang tak kasat mata. Bukan karena konflik terbuka, bukan pula akibat gejolak politik, melainkan karena gelombang ekonomi yang tumbuh perlahan namun pasti. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai laporan dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa produk-produk asal Indonesia kian mendominasi pasar di negeri jiran tersebut. Dari rak minimarket hingga etalase pusat perbelanjaan modern, kehadiran barang-barang Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah bertransformasi menjadi pilihan utama bagi konsumen Malaysia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan para pelaku usaha. Bagaimana mungkin produk dari negara tetangga mampu begitu cepat merebut perhatian pasar domestik? Jawabannya memang tidak sederhana. Namun satu hal yang pasti, perubahan ini sedang berlangsung di depan mata dan dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Di berbagai kota seperti Kuala Lumpur hingga Petaling Jaya, pemandangan yang sama kini mudah ditemukan. Rak-rak toko dipenuhi oleh produk makanan dan minuman dari Indonesia. Mie instan dengan beragam varian rasa, kopi saset, camilan ringan, permen, hingga bumbu dapur khas Nusantara tersusun rapi dan menarik perhatian pembeli. Bahkan, beberapa produk ditempatkan di posisi strategis, menandakan tingginya permintaan konsumen. Bagi sebagian warga Malaysia, kondisi ini terasa mengejutkan. Dahulu, produk Indonesia hanya ditemukan di toko-toko tertentu atau harus dibeli secara khusus. Kini hampir di setiap sudut kota, produk tersebut tersedia dengan mudah. Konsumen tidak lagi perlu bepergian jauh atau memesan dari luar negeri karena semuanya sudah tersedia di sekitar mereka. Perubahan perilaku konsumen pun mulai terlihat semakin jelas. Banyak warga Malaysia mengaku kini lebih sering membeli produk Indonesia, baik secara langsung di toko maupun melalui platform daring. Kehadiran e-commerce semakin mempercepat penetrasi tersebut, memungkinkan distribusi yang lebih luas dan efisien. Dalam waktu singkat, brand-brand Indonesia berhasil menancapkan eksistensinya di pasar Malaysia dengan strategi yang efektif. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu kategori produk saja. Berbagai jenis barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga makanan siap saji, menunjukkan tren yang sama. Produk seperti mie instan bercita rasa khas, kecap manis untuk berbagai olahan masakan, hingga minuman teh dalam kemasan botol, kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malaysia. Di media sosial, fenomena ini turut menjadi bahan perbincangan hangat. Sebagian netizen melontarkan komentar sinis, mempertanyakan mengapa produk lokal tidak mampu bersaing. Namun di sisi lain, banyak pula yang mengakui bahwa produk Indonesia menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang lebih terjangkau. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa rak-rak toko tidak pernah berbohong. Produk yang paling cepat habis adalah yang paling diminati. Dan dalam banyak kasus, produk tersebut berasal dari Indonesia. Para analis ekonomi melihat fenomena ini sebagai hasil dari strategi jangka panjang yang telah dirancang secara matang. Sejak diberlakukannya pasar bebas di kawasan ASEAN, peluang ekspansi lintas negara semakin terbuka lebar. Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat jalur distribusi, meningkatkan kualitas produk, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik pasar Malaysia. Keunggulan utama produk Indonesia terletak pada kombinasi harga yang kompetitif, kualitas yang konsisten, serta pemahaman mendalam terhadap selera konsumen. Kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi faktor penting yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Perbedaan bahasa yang tidak terlalu jauh serta kesamaan cita rasa membuat produk Indonesia lebih mudah diterima oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, faktor kehalalan juga memainkan peran besar. Produk Indonesia umumnya telah memenuhi standar halal yang diakui sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membelinya. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, terutama di pasar Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sektor kuliner, pengaruh Indonesia bahkan terlihat semakin kuat. Restoran yang menyajikan makanan khas Nusantara kini menjamur di berbagai kota. Hidangan seperti nasi padang, sate, bakso, hingga pecel lele semakin populer. Kehadiran diaspora Indonesia yang membuka usaha kuliner turut mempercepat penyebaran makanan tersebut. Antrean panjang di sejumlah restoran menjadi bukti nyata
bahwa permintaan terhadap makanan Indonesia terus meningkat. Banyak konsumen penasaran untuk mencoba, sementara mereka yang sudah pernah mencicipi cenderung kembali untuk membeli lagi. Fenomena ini diperkuat oleh peran media sosial yang mampu membuat suatu menu menjadi viral dalam waktu singkat. Begitu sebuah makanan mendapatkan perhatian di platform digital, lonjakan permintaan langsung terjadi. Video ulasan, rekomendasi dari influencer, hingga testimoni konsumen menjadi alat promosi yang sangat efektif. Brand Indonesia memanfaatkan kondisi ini dengan strategi yang tepat, memastikan bahwa produk mereka selalu tersedia ketika permintaan meningkat. Di balik kesuksesan tersebut, terdapat sistem distribusi yang bekerja secara efisien. Kerjasama dengan distributor lokal di Malaysia memungkinkan produk Indonesia masuk ke berbagai jaringan retail tanpa hambatan berarti. Ketersediaan stok yang stabil menjadi faktor penting yang membuat konsumen tetap setia. Bagi pelaku usaha di Indonesia, fenomena ini membawa dampak yang sangat positif. Usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan peluang untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri. Peningkatan permintaan dari Malaysia mendorong produksi yang lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan serta penciptaan lapangan kerja. Rantai ekonomi dari hulu hingga hilir ikut bergerak. Petani sebagai penyedia bahan baku merasakan peningkatan permintaan. Produsen meningkatkan kapasitas produksi, sementara distributor memperluas jaringan pemasaran. Semua elemen ini saling terhubung dan menciptakan efek domino yang menguntungkan perekonomian Indonesia. Data perdagangan menunjukkan bahwa ekspor makanan dan minuman olahan Indonesia ke Malaysia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kategori produk bahkan menjadi penyumbang penting dalam neraca perdagangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa produk Indonesia tidak hanya diminati, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Di sisi lain, pelaku usaha di Malaysia juga merasakan manfaat dari tingginya permintaan terhadap produk Indonesia. Barang-barang tersebut memiliki perputaran yang cepat sehingga memberikan keuntungan bagi para pedagang. Hubungan yang saling menguntungkan antara produsen Indonesia dan pelaku usaha Malaysia menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis. Namun demikian, fenomena ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri lokal di Malaysia. Persaingan yang semakin ketat memaksa produsen domestik untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan pangsa pasar yang semakin tergerus oleh produk impor. Dalam konteks yang lebih luas, dominasi produk Indonesia di Malaysia mencerminkan perubahan dalam peta ekonomi kawasan. Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai pasar besar, kini mulai menunjukkan perannya sebagai pemain utama di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan regional. Produk konsumen yang sederhana seperti makanan dan minuman ternyata mampu menjadi alat diplomasi ekonomi yang efektif. Tanpa disadari, produk-produk tersebut membawa pengaruh budaya sekaligus memperkuat hubungan antara kedua negara. Ini adalah bentuk kekuatan lunak yang bekerja secara halus namun memiliki dampak besar. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu harus datang dari industri berat atau teknologi tinggi. Dalam banyak kasus, kebutuhan sehari-hari justru menjadi pintu masuk yang paling efektif untuk menembus pasar luar negeri. Produk yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan berkembang. Ke depan, peluang bagi Indonesia untuk memperluas dominasi di pasar regional masih sangat terbuka. Dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin produk Indonesia akan semakin menguasai pasar ASEAN dan bahkan merambah ke tingkat global. Namun tantangan juga akan semakin besar seiring dengan meningkatnya persaingan dari negara lain. Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah fenomena ini akan bertahan dalam jangka panjang atau hanya menjadi tren sementara? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas produknya. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro-ekspor juga akan menjadi faktor penentu. Pada akhirnya, fenomena ini bukan sekadar tentang perdagangan, melainkan tentang perubahan persepsi. Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai pasar, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang mampu memengaruhi kawasan. Jika tren ini terus berlanjut, sejarah mungkin akan mencatat bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari hal-hal sederhana yang seringkali dianggap remeh. Dari sebungkus mie instan, segelas kopi,
hingga sepiring makanan hangat, semuanya menjadi bagian dari cerita besar tentang bagaimana sebuah negara membangun pengaruhnya. Malaysia mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya, namun perubahan itu kini sudah terjadi. Dan di balik setiap produk yang terjual, ada satu pesan yang semakin jelas. Indonesia sedang bergerak maju dan mulai mengambil peran yang lebih besar di panggung ekonomi regional.